Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi walahu syukr subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari silih berganti. Tak terasa kita telah melalui 1 tahun. Waktu terus berlalu dalam kehidupan kita, baik kita manfaatkan waktu itu maupun kita tidak manfaatkan. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap pergantian tahun banyak umat Islam yang merayakan pergantian tahun ini, dan tak sedikit pula yang tidak merayakan peringatan tahun baru. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat perayaan tahun baru ini dengan kacamata syariat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa perayaan tahun baru itu merupakan bid'ah. Maka daripada itu, yang tidak merayakan perayaan tahun baru, mereka beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Dan yang merayakannya beranggapan bahwa itu dibolehkan untuk dirayakan. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perayaan tahun baru merupakan bid'ah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa mayoritas ulama membagi bid'ah itu menjadi 2. Jadi ada 2 bid'ah. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dhalalah. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perayaan tahun baru jika diisi dengan kegiatan-kegiatan kemaksiatan, atau kita isi dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama kita sehingga mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, maka perayaan ini diharamkan dalam agama kita. Perayaan inilah yang dikatakan bid'ah dhalalah, bid'ah yang menyesatkan. Makanya haram kita merayakan tahun baru dengan cara seperti ini. Kemudian jika kita mengisi perayaan tahun baru ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita, maka perayaan ini dibolehkan dalam agama kita, karena termasuk dalam bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Artinya kita isi perayaan tahun baru ini dengan kegiatan yang bersifat akhirat, seperti khatmul Quran, melakukan sedekah, membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita, kita berzikir, beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka perayaan tahun baru dengan program seperti ini merupakan bid'ah hasanah, artinya boleh dilaksanakan. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, haruskah kita merayakan tahun baru? Jawabannya tidak mesti. Kenapa? Karena perayaan tahun baru merupakan bid'ah yang mana tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perayaan ini bukanlah sesuatu yang disunnahkan.
bukanlah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Tetapi jika kita melakukannya boleh-boleh saja, asalkan tidak melanggar syariat agama kita. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kita bahagia dengan pergantian tahun ini? Apakah karena umur kita bertambah, ataukah karena kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merayakannya? Jika kita merayakannya karena merasa senang umur kita bertambah, sebenarnya tidak. Pada hakikatnya umur kita tidak bertambah, justru semakin berkurang. Semakin hari, semakin kita menjauh dari dunia ini dan semakin mendekat di akhirat. Umur yang kita miliki mengantarkan kita kepada ajal kita. Kehidupan yang kita miliki ini mengantarkan kita kepada kematian. Jadi tidak ada sebenarnya yang membuat kita bahagia dengan pergantian tahun ini. Jika kita merayakannya dengan rasa syukur, kita merasa bersyukur karena kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya rasa syukur ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan perayaan atau pergantian tahun baru ini sebagai pelajaran bagi kita dan sebagai perenungan untuk kita. Tahun yang lalu, jika kita telah melakukan banyak maksiat, maka pada tahun ini adalah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan diampuni, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertaubat, kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Artinya kita tidak mengulangi dosa-dosa yang sama. Kita jadikan masa lalu, tahun lalu sebagai pelajaran bagi kita. Jika kita sering melakukan kesalahan, kegagalan, maka pada tahun ini kita berusaha, kita jadikan tahu kegagalan kita yang dulu sebagai pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi. Kita jadikan tahun lalu sebagai muhasabah bagi kita. Kita renungi apa-apa saja yang kita lakukan tahun lalu. Maka daripada itu, kita mesti di tahun ini, kita mesti lebih baik daripada tahun kemarin. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempergunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk berbuat baik, karena menyia-nyiakan waktu itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa bisa? Karena kematian itu hanyalah memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini. Sementara jika kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita kehilangan, kita putus hubungan atau kehilangan dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita gunakan di segala cara, di segala perkataan kita, di setiap perbuatan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tidak perlu kita berbeda pendapat atau berselisih tentang merayakan tahun baru itu adalah suatu keharusan atau tidak, bid'ah atau tidak. Yang penting untuk sekarang ini, hari ini, sampai
akhir hayat kita, itulah yang penting kita lakukan, adalah untuk mengisinya dengan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki ibadah kita. Kita tingkatkan ibadah kita di tahun ini. Kita usahakan ibadah kita lebih baik dari tahun kemarin. Kita berusaha untuk berbuat baik semampu mungkin. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai penyesalan itu datang di hari kemudian nanti. Karena penyesalan yang datangnya di hari kemudian tidak ada gunanya. Semua orang nanti di hari kemudian akan menyesal. Maka daripada itu, sebelum kita menyesalinya, maka di tahun ini kita harus benar-benar memanfaatkan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamut." Tak seorang pun yang meninggal illa nadimah, kecuali menyesal. Faqalu, para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa penyesalannya wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, "In kana muhsinan nadimah." Jika ia telah melakukan kebaikan-kebaikan, maka ia menyesal. Allah yakuna izdad. Kenapa dia tidak menambah kebaikannya, perbuatan baik yang ia lakukan di dunia ini. Fa in kana musian, jika dia orang yang buruk, yang selalu melakukan dosa-dosa di dunia ini, nadimah, mereka menyesal, dia menyesal. Kenapa? Allah yakuna naza. Kenapa ia tidak menghentikan perbuatan buruknya? Artinya orang baik dan orang jahat akan menyesal di hari kemudian nanti jika ia tidak benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, kemudian kita perbaiki hubungan kita sesama manusia agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Marilah kita jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Jangan sampai kita melupakan akhirat kita hanya karena dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dalam sehari semalam sebanyak 24 jam. Maka alangkah celakanya orang yang memanfaatkan umurnya yang sebanyak 24 jam hanyalah untuk kehidupan dunia saja. Mestinya kita manfaatkan minimal 1 jam untuk kehidupan akhirat. Kita pergunakan 23 jam untuk kehidupan dunia dan 1 jamnya untuk kehidupan akhirat kita. Kita gunakan 1 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan salat 5 waktu. Kita melakukan zikir, baca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan di tahun baru ini, kita jadikan ridallahi sebagai acuan kita dalam setiap melakukan sesuatu. Apapun yang kita ingin lakukan, apapun yang ingin kita katakan, kita harus menjadikan ridallahi adalah sebagai acuan kita atau sebagai ukuran kita dalam setiap bertindak dan berkata. Artinya
Tidak ada yang kita cari di dunia ini selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita selalu senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap perbuatan dan perkataan kita, maka insya Allah di hari kemudian nanti kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang sebaik-baik hamba, sehingga kita termasuk orang yang menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.